Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling yang dituju untuk UTS statistika. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu accidental sampling, atau pengertiannya teknik pengambilan sampel berdasarkan unit sampling yang kebetulan ditemui atau yang paling mudah dijangkau oleh peneliti. Jadi kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui kepuasan pengunjung terhadap fasilitas baru di sebuah taman kota. Peneliti berdiri di pintu keluar taman selama 1 jam dan mewawancarai siapa saja pengunjung yang kebetulan lewat dan bersedia diwawancara hingga jumlah minimum sampel terpenuhi. Nah, ini metode sampling yang secara acak ambil orang ya. Gitu. Terus yang kedua, kuota sampling. Ini sedikit case kuota sampling, yaitu sebuah peneliti ingin mengetahui penggunaan aplikasi belajar online pada mahasiswa di suatu kampus. Jumlah populasi mahasiswanya, mahasiswa laki-laki 300 orang, mahasiswa perempuan 200 orang, total populasi yang total populasi semuanya yaitu 500 orang. Peneliti ingin mengambil 100 orang. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah, ini kuota laki-laki. Nah, ini 300 ya. 300 bagi 500 dikali 100 menjadi 60. Terus kuota perempuan. Ini 200 dibagi 500 dikali 100 jadinya 40. Nah, hasil kuota sampel laki-laki 60 responden, perempuan juga 40 responden. Nah, ini juga sama kayak yang pertama, accidental sampling. Caranya ngambil secara acak, tidak ada syarat-syarat yang harus ditentukan. Oke, sekarang materi yang ketiga, purposive sampling. Di case purposive sampling, sampel diambil berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti untuk menjawab maksud penelitian. Contoh, sebuah tim peneliti ingin melakukan studi mendalam mengenai kendala operasional yang dihadapi oleh UMKM yang sudah mengekspor produknya ke Eropa selama lebih dari 5 tahun. Peneliti secara sengaja hanya memilih pemilik UMKM yang memenuhi kriteria spesifik tersebut. Dalam kurung, eksportir ke Eropa lalu kurang lebih 5 tahun untuk dijadikan sampel tanpa memedulikan ukuran populasi UMKM secara keseluruhan. Nah, ini beda lagi sama yang pertama sama yang kedua ya. Ini ada syarat dan ketentuannya seperti kayak ini syaratnya nih. Eksportir ke Eropa kurang lebih 5 tahun. Kalau misal kalau ada eksportir ke Eropa tapi tidak lebih dari 5 tahun, pasti nggak diambil sama penelitian ini, soalnya dia mematok kurang lebih 5 tahun. Terus lanjut yang keempat, snowball sampling. Prosedur pengumpulan data yang dimulai dari beberapa orang kunci yang kemudian merekomendasikan orang lain yang memenuhi kriteria hingga jumlah sampel terpenuhi. Sebagai case-nya, seorang sosiolog ingin meneliti komunitas rahasia atau kelompok yang sulit dijangkau, misalnya kolektor barang antik. Angka yang sangat tertutup. Peneliti memulai dengan menghubungi 1 atau 2 kolektor yang dikenal. Kolektor tersebut kemudian mengenalkan peneliti kepada rekan sama kolektor lainnya. Proses ini berlanjut menggulung seperti bola salju sampai informasi dianggap cukup. Nah, ini seperti saya punya teman ya. Saya punya teman seorang kolektor. Nah, kolektor itu punya teman lagi gitu. Terus dikenalin kan kita kan pertama kan gini. Saya kenal deh sama si kolektor antik itu kan. Nah, kenal lalu dia nawarin temennya ke saya. Mas, itu ada teman saya juga kolektor barang antik. Oke mas, saya gitu kan. Lalu habis ke satunya kan, satunya lalu dia
nawarin lagi temannya, mas saya ada punya kenalan lagi mas, gitu. Nah itu yang dinamakan snowball sampling. Nah sekian dan terima kasih, itu presentasi saya untuk mengenai tugas UTS Statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.